Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di podcast episode kedua. Hari ini kita bersama orang yang spesial. Kenapa spesial? Karena setiap kali Anda dengar cerita tentang beliau, selalu Anda mendengar cerita tentang kedekatan gitu. Termasuk Mama Ana. Tadi waktu kesini ditanyain mau kemana, Dek? Mau jumpa sama Ustadz Ayat. Wah, kirim salam sama Ustadz Ayat. Ini kita sambut Ustadz Ayat. Assalamualaikum. Mama Ana itu salah satu yang ngefans banget sama Ustadz. Berawal dari waktu itu ada tetangga kita yang meninggal. Jauh ya di Rumbai. Dan Ustadz Ayat ini waktu itu rumahnya sudah di rumah dinas wakil wali kota mungkin. Waktu sudah jadi wakil wali kota, ada yang meninggal, Ustadz Ayat datang. Waktu itu Pak Syafi'i kalau nggak salah namanya, tetangga kami. Dan Mama Ana lihat, wah ini wakil wali kota kok mau datang ke menjenguk orang yang sedang meninggal gitu. Dan dari situlah mulai ada sosok pemimpin yang sedekat itu dengan rakyatnya. Salam takzim untuk Ustadz, mudah-mudahan obrolan kita hari ini memberikan banyak inspirasi untuk anak-anak muda, Ustadz. Terutama sebentar lagi kan HUT Pekanbaru, Ustadz. Dan Anda pengen banyak belajar dari Ustadz yang sudah paham dengan sejarah-sejarah Pekanbaru. Apalagi kita di sekolah tidak diajarkan, Ustadz. Anda jujur, ketika mendengar nama Gajah Mada mungkin Anda bisa menceritakan gitu. Tapi ketika mendengar nama Marhum Pekan misalnya, bingung benar. Nah, tapi sebelum kita ke situ teman-teman, kita mau kenalan dulu lah, Ustadz. Okay. Apa kabarnya dan gimana hari ini? Ya, alhamdulillah. Ini senang sekali nih bisa buat acara dengan apa tadi? Humas PKS Riau, Podcast namanya. Podcast. Ini baru namanya nih ya. Podcast. Biasanya podcast, ini podcast. Yeah. Menyesuaikan dengan PKS. Yeah. Insya Allah. Acara ini berkah dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Riau dan tentu Pekanbaru. Amin. Ya. Ya, hari ini hari saya karena sudah tak menjabat ya sejak 22 Mei 2022 habis masa jabatan ya, udah 2 periode. Sekarang kegiatan saya ya aktivitas ya, pertama bersama PKS Riau saya diamanahkan Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah ya, MPW PKS Riau. Kemudian juga selain sedang ini sibuk-sibuk nyiapkan caleg-caleg gini ya, menunggu hari Kamis katanya keputusan MK. Nah, ini kesibukan pertama. Yang kedua, saya memanfaatkan waktu juga ambil kuliah di Universitas Riau S3. Nah, itulah orang selalu menyangka saya ini S3 gitu ya. Padahal baru ngambil S2 ya. Masya Allah. Ya, jadi itu silakan nanti kalau Halim udah S2 sudah ya? Alhamdulillah baru S1. Insya Allah menunggu S2. Kalau mau S2 bisa sambil promo saya, jurusan saya ya, di Magister Perencanaan Wilayah Pedesaan ya. Dan jadi ini ya, nah yang ketiga ya aktivitas ya bersama masyarakat. Walaupun saya sudah tidak lagi menjabat, namun saya masih ada beberapa yang diberikan amanah ya oleh pemerintah Kota Pekanbaru. Yang pertama di LPTQ, saya sebagai penasehat LPTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Yang kemudian yang kedua di TP2GD, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah Kota Pekanbaru, sebagai ketua untuk memperjuangkan pertama calon-calon pahlawan nasional. Nah, yang sedang kita perjuangkan saat ini adalah pendiri Kota Pekanbaru, ya, Tengku Muhammad Ali, atau ketika menjadi Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah, yang ketika wafat itu diberi gelar Marhum Pekan. Yang kedua juga selain memperjuangkan pahlawan-pahlawan nasional, kita juga memperjuangkan pahlawan-pahlawan daerah Riau. Jadi kalau pahlawan nasional sekupnya adalah NKRI ya, nasional ya. Biasanya disematkan setiap tanggal 10 November Hari Pahlawan. Kalau tokoh pejuang Riau itu setiap tanggal 9 Agustus sempena hari jadi Provinsi Riau. Itulah aktivitas sehari-hari. Masya Allah. Ya, kalau ini baru saja 2 nih takziah. 2 takziah. Tadi takziah pertama ada imam masjid kita, ibundanya meninggal beberapa hari yang lalu.
Kemudian yang kedua ada kemenakan dari sahabat saya di Jalan Kulim, Payung Sekaki ya. Dan dari takziah-takziah itu membuat masyarakat merasa lebih dekat dengan Ustadz. Insya Allah, insya Allah. Dan teman-teman, selain politisi, karena Ustadz Ayat Cahyadi ini pernah 2 kali jadi anggota DPRD. Satu anggota wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ya. kemudian pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Riau, sebelum akhirnya menjadi wakil wali kota selama 2 periode. Ustadz, ya. Ya, betul. Jadi Ustadz Ayat Cahyadi ini adalah seorang politisi, tapi beliau juga dai. Jadi beliau juga berdakwah dari masjid ke masjid itu. Nah, dalam dakwah Ustadz dari masjid ke masjid itu banyak pesan yang pastinya Ustadz ingin sampaikan gitu. Nah, kalau seandainya Ustadz ada masyarakat yang ingin mengundang Ustadz Ayat Cahyadi, itu gimana Ustadz? Apakah prosedurnya dan sebagainya gitu? Iya, kalau dakwah ya sejak saya SMA kelas 2 itu sudah ada aktivitas dakwah ya. Saya jadi kelas 2 kemudian masuk ke UNRI tahun 90, kita sudah bergabung bersama dakwah. Saya sempat jadi ketua remaja Masjid Akramunas Gobah, dulu namanya Al-Karima. Al-Karima. Itu sebetulnya keluarga remaja Islam Masjid Akramunas. Oh. Biar ada bahasa Arabnya sedikit pakai Al-Karima. Tahun 90 saya kuliah di Matematika FMIPA UNRI. Terus gitu ya, aktivitas dakwah gitu ya bersama mahasiswa. Selesai kuliah saya juga gabung di IKADI, Ikatan Dai Indonesia, dan juga secara personal kadang dengan masyarakat ya diundang. Jadi nggak ada prosedur, silakan aja WA saya, telepon saya, ya apa cara saya, ketika memang waktu saya ada, insya Allah saya akan datang di 0812-761-1955. Nomor ini sejak saya menjadi anggota wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru 2004. Nggak pernah dirubah. Tak pernah dirubah. Dan itu bebas siapapun Bebas. ingin menghubungi. Ya. Salah pun banyak yang telepon, tapi saya bilang saya lagi sibuk nih. Iya, biasa tuh kan. Silakan ya. Nah, Berarti dakwah itu insya Allah sudah menjadi jalan dari sejak lama. iya. Jadi guru-guru saya itu mengatakan nahnu du'at qabla kulli syai. Kami ini dai sebelum menjadi segala sesuatunya. Sebelum Masya jadi wakil ketua DPRD Pekanbaru udah dai. Jadi dai nggak boleh, dakwah nggak boleh lepas. Justru bagaimana dengan kita punya jabatan, ya, apakah di DPRD, kemudian pernah di wakil wali kota ini, peran dakwah, semangat dakwah membela umat, membela masyarakat lebih konkret lagi. Kalau dakwah bil lisan hanya kan ceramah-ceramah saja. Ya, tapi ketika sudah punya jabatan, apakah di DPRD atau di eksekutif, ini bisa dengan aksi nyata langsung. Masya Allah. Itu penelitian skripsian Azhar. Masya Kebetulan Allah. anak kan manajemen dakwah dan penelitiannya adalah dakwah struktural atau dakwah politik. Paham bener lah Halim ya. Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa terus ya berdakwah lah di bidang politik ini karena potensinya lumayan besar gitu. Setelah selain wakil ketua DPRD, wakil wali kota, Ustadz juga pernah menjadi ketua PK dan ketua PKS Oh ya, di Pekanbaru. politik ya. Jadi ya ketika itu 98 ya, masa reformasi. Masa reformasi 98. Nah, para aktivis dakwah ini kan dibuka keran ya, kebebasan membuat partai politik sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan untuk berserikat, berkumpul, hak untuk memilih dan dipilih. Nah, maka di situ para aktivis dakwah termasuk kami di Riau ya, ini coba apa nih kira-kira nih. Nah, inginnya saat itu 98 kita bagaimana umat ini bersatu. Satu aja lah partai Islam itu inginnya. Tapi ternyata memang semangat umat itu luar biasa. Banyak partai sampai 48. 48, Masya Allah. Tahun 99 itu ya. 48. Nah, itulah Partai Keadilan, wakil ketua, kemudian ketua Partai Keadilan Sejahtera 2002 ya. 2002 ketua Partai Keadilan Sejahtera Kota Pekanbaru. Ya. Dan sampai sekarang sebagai ketua MPW PKS Riau. Dan Ustadz kan pernah menjadi wakil wali kota ya, yang dari tadi kita mention gitu. Iya. Nah, waktu Ustadz menjadi wakil wali kota itu tentu banyak jalannya, rintangannya dan sebagainya.
kami apa namanya sebagai anak muda yang sekarang ngelihat bahwa Pekanbaru itu dari banyaknya kota-kota lain kita merasa tertinggal, Ustaz. Nah, apa yang menjadi salah satu perjuangan dari Ustadz ketika menjadi wakil wali kota? Iya, 2000 saya sebelum maju sebagai calon wakil wali kota itu sejak 2006. 2006 sebelumnya. Nggak terteliti ya sama hal Oh, ini. nggak ada. Jadi 2006 sempat maju ya sebagai calon wakil wali kota, saat itu sebagai wakil dari Pak almarhum Pak Irwandi Saleh. Dan saat itu 2006 itu adalah pilkada pertama. Pilkada pertama ya. Nah, diikuti di Pekanbaru hanya 2 pasang saja. Ya, 2 pasang, pasangan nomor urut 1 Irwandi Ayat, pasangan nomor urut 2 Herman Abdullah Erizal Muluk. Nah, jadi ini, ya, jadi itu pertama dan gagal gitu ya. Gagal 2000. Tapi saat itu belum ada ketentuan sebagai anggota dewan itu mundur. Jadi saya ketika gagal sebagai wakil wali kota, kemudian kembali lagi sebagai wakil ketua DPRD, ya, hanya cuti saja. Nah, barulah di 2012 ya, pilkada 2011 ya, ini bersama Pak Firdaus ya. Itu pun tidak serta-merta ketika menang langsung dilantik kan, ya. Karena ketika menang pertama 2011 itu oleh ini kita ya digugat ke MK, dan dinyatakan Firdaus Ayat ini melakukan kecurangannya TMS, terstruktur masif sistemik. Sehingga kemudian oleh MK diputuskan pilkada diulang kembali. Oh, jadi ya, sudah menang tapi harus diulang kembali di seluruh TPS. Ya, nah di seluruh TPS ya. Dan itu oleh pemerintah kota saat itu ya diulur-ulur dengan alasan defisit. Nggak ada uang kita untuk menyelenggarakan gitu. Wah, ini juga kami ya, terus kita desak MK terus sampai akhirnya kemudian diselenggarakan di akhir Desember 2011 ya, untuk PSU itu pemungutan suara ulang, dan alhamdulillah masyarakat Pekanbaru ya, tetap memilih pasangan Firdaus Ayat. Barulah di Januari 2012 dilantik sebagai wakil wali kota Pekanbaru 2012, 2017 ya, kemudian 2017, 2022. Ya, memang yang namanya ini kita adalah paket ya. Ya, sebagai wakil itu baik wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati, wakil wali kota, itu tugas utamanya adalah membantu ya kepalanya. Ya, kalau presiden itu membantu presiden, kalau wakil presiden membantu presiden. Kalau wakil gubernur membantu gubernur, kalau wakil wali kota, wakil bupati membantu wali kota dan bupati. Namun bukan berarti kita tidak bisa, Pak. Kita tetap ya, pertama secara gagasan, ide kita menyampaikan ya. Ya, kemudian secara ini juga kita turun ke tengah-tengah masyarakat ya langsung. Nah, misalnya kita bagaimana saat itu kan 2012 ya, itu ya memang Pekanbaru apalagi masih masa transisi kan, ya masih masa transisi ya, itu memang perlu pembenahan ya, bagaimana kebersihan kota ya, karena masa transisi itu kan ya, 2011 kemudian ke 2012, kemudian juga pembangunan di bidang lainnya ya. Kalau untuk flyover segala macam, memang ini kita mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Riau ya. Pemprov Riau ya, termasuk jembatan Sia 4. Jembatan, nah itu apa namanya itu? Namanya jangan jembatan Sia 3, Sia 4 gitu, ada namanya itu. Ada namanya. Jembatan Sia 3 itu jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Yang marhum Pekan. Ya, itu yang marhum Pekan. Jembatan Sia 4 yang Sudirman lurus sampai ke Rumbai. Itu jembatan namanya jembatan Sultan Alamuddin Shah. Alamuddin Shah. Jembatan Sultan Alamuddin Shah.
Nah, ini memang semua dari Pemprov ya, namun tetap kita dari pemerintah kota ya mengusulkan juga membantu bagaimana agar ini bisa realisasi. Nah, kemudian juga yang betul-betul ini adalah saya ingin bagaimana Pekanbaru ini bisa terhubung gitu ya. Nah, maka saat itu saya bagaimana kalau kita ke Perawang ya, itu bisa tidak lagi muter kelewat Minas. Lewat Minas ke Rumbai Atau lewat gitu ya. bypass Chevron kan. Oh iya, Chevron. Nah, maka saat itulah kita gagas bagaimana ada jalan yang menghubungkan antara Kelurahan Tebing Tinggi Okura dengan Meredan ya di Perawang itu. Meredan. Nah, itu akhirnya pertama kita bangun jembatan gitu ya. Jembatan. Ya, nah jembatan itu ya, kemudian jembatan Sungai Ukai itu. Nah, kemudian dengan Kabupaten Siak pun kita lakukan koordinasi. Ya, bagaimana di situ kan ada perkebunan ya, PT namanya PT SIR. PT SIR. Nah, bagaimana PT SIR ini baik yang melewati Siak maupun melewati Pekanbaru ini mau menghibahkan Jalannya ya, itu. lahannya sebagian untuk jalan, walaupun itu adalah HGU ya. Iya, iya. HGU, tapi kan tetap karena ini HGU milik mereka kita harus koordinasi. Maka saya di Pekanbaru koordinasi dan alhamdulillah PT SIR memberikan jalan ya, tembus ke arah Perawang itu. Nah, itulah kemudian jembatan kita bangun satu, kemudian oleh Pemprov ya, setelah ada badan jalan ini oleh Pemprov dilakukan hotmix dan juga dibangun jembatan satu ya oleh Pemprov itu. Nah, alhamdulillah sekarang kalau kita ke Perawang ya, ataupun mau ke Siak Sangat terbantu ya. sangat cepat sekali. Sangat cepat. Sangat cepat sekali itu. Nah, itu ya. Kemudian juga bagaimana kita ya, visi. Nah, ini visi kepemimpinan ya. Karena setiap kepala daerah ketika maju menjadi calon ya, itu punya visi. Nah, saat saya mendampingi Pak Firdaus itu visi pertama 2012-2017 adalah menjadikan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang madani. Madani. Nah, kemudian 2017-2022 menjadikan Pekanbaru sebagai smart city yang madani. Nah, jadi madaninya tetap. Bedanya apa tuh, Sir? Dari metropolitan ke smart city ya. Ya, kalau metropolitan ini kalau yang disampaikan Pak Firdaus saat itu ini dari sisi penduduk. Dari sisi penduduk ya, itu penduduk yang sudah di atas 1 juta itu dia metropolitan. Nah, itu satu. Yang kedua juga daerah-daerah sekitar Pekanbaru ya, seperti Pandau ya, atau kita singkat Pekan Sikawan ya, Pekan Sikawan, Pekanbaru, Siak, Kampar, Pelalawan. Ini kan sudah ya, sekarang kan kalau kita misalnya ke Rimbo Panjang, itu seolah-olah kita di Pekanbaru kan? Iya, ngerasa di Pekanbaru. Nah, itulah jadi daerah-daerah hinterlandnya ini sudah seperti ya Pekanbaru sendiri. Sama lah kalau kita ke Jakarta, ya misal ya Jabodetabek ya. Tinggal di mana? Di Jakarta. Padahal dia tinggal di Bekasi gitu. Tinggal di mana? Pekanbaru. Ya, padahal di Rimbo Panjang. Padahal di Pandau gitu ya. KTP-nya Pekanbaru tuh. Tak apa-apa. Nah, itulah. Karena dilihat itu sudah tercapai, maka kemudianlah ke smart city ya. Walaupun smart city ini juga menjadi tren ya. Tren pembangunan kota-kota di seluruh dunia ya, dengan memanfaatkan teknologi IT. Ya, tetapi madaninya itu tetap. Nah, madani ini adalah visi wali kota. Jadi jangan salah gitu ya memahaminya. Visi ini visi, dan visi ini semangatnya karena ini kan diskusi ya, diskusi antara Pak Fir, saya dan juga tim ya, kita diskusi. Nah, pertama kenapa memunculkan kata madani? Karena ya Pekanbaru ini ya kalau kita perhatikan cikal bakalnya itu kan di Kampung Bandar. Kampung Bandar. Kampung Bandar itu ibu kota Kecamatan Senapelan. Ibu kota Kecamatan Senapelan. Ya, inilah cikal bakal kota Pekanbaru. Yang di situ masih ada Masjid Raya. Masjid Raya. Ya, kemudian ada pasar bawah. Ya, kemudian ada lapangan bukit. Ya, ini kan semua ya, di kawasan Kampung Bandar tepi Sungai Siak. Inilah cikal bakal Pekanbaru. Yang ini semua ini adalah terinspirasi mencontoh Rasulullah SAW
Jadi kata madani itu kalau kita kembali ke ajaran agama Islam itu mencontoh dari Rasulullah SAW. Madani ini Madinah. Makanya kan Rasulullah SAW ketika hijrah dari Mekah ke Yasrib, Yasrib itu diganti menjadi Madinah. Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Madinah. Madinah ini kota. Nah jadi ini pertama. Yang kedua, Madani itu juga kalau kita baca RPJP Pemprov Riau, rencana pembangunan jangka panjang pemerintah Provinsi Riau, nanti ada di antara misi target-target dari pembangunan di Provinsi Riau itu adalah mewujudkan masyarakat madani. Nah maka itulah kata madani ini, visi ini tidak hilang sampai 2 periode 10 tahun. Jadi ini visi kepemimpinan. Nanti kalau misalnya saya gitu ya, kalau misalnya amin ya Allah. jadi wali kota Pekanbaru juga harus menyampaikan visi misi. Visi misi ini kan disampaikan saat kampanye. Iya, betul. Nah kalau saya menang, itulah yang menjadi visi. Itu nanti diatur dalam RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahun. Jadi nggak bisa dihilangkan itu sejarah gitu ya. Itu rekam jejak, nggak bisa kita hilangkan. Nah jadi ini suka dukanya. Dan kita alhamdulillah dengan Madani itu kemudian ada masjid-masjid Taifun, ada alhamdulillah sampai sekarang masih ada ya, di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, dan tingkat kota. Nah kemudian juga saya memang mendorong Pak Fir bagaimana bisa mewujudkan kawasan industri Tenayan. Ini kita dorong terus gitu ya. Ya walaupun ya sampai kami berakhir belum juga terrealisasi ya. Nah selain mewujudkan, kenapa ini penting kawasan industri Tenayan, karena terkait nanti penyerapan lapangan pekerjaan ya. Kemudian juga bagaimana UMKM melalui permodalan kerakyatan, itulah kita menduplikasi program, bukan duplikasi sebetulnya, ini adalah program pemerintah pusat yang kemudian oleh Pemprov Riau dijadikan program unggulan, yaitu usaha ekonomi kelurahan atau usaha ekonomi desa simpan pinjam. Nah kita di Pekanbaru saat kelurahan kita masih 58, itu sudah semua kelurahan 58 itu ada usaha ekonomi kelurahan simpan pinjamnya, untuk bagaimana membantu masyarakat yang tidak punya modal bisa langsung ke kantor lurah. Lurah, seperti kooperasinya. Iya, gitu. kooperasinya betul. Ini terakhir Ustadz, mungkin karena sebenarnya kami ingin banyak bercerita dengan Ustadz, cuman waktu membatasi kita ya. Sejarah panjang kota Pekanbaru tadi mungkin, tapi kita ingin tahu Pekanbaru ini kan umurnya sudah 239 tahun, tepat di tahun ini, bulan Juli nanti ya, Juni. 23 Juni. 23 Juni itu tepat ke 239 tahun, Ustaz. Nah, ini boleh diceritakan sedikit, Ustaz, karena jujur kita di SD, di SMP gitu, tidak diajarkan secara gamblang. Beda dengan sejarah-sejarah yang justru kita di Pekanbaru, tapi sejarah-sejarah Pulau Jawa gitu, kita diajarkan gitu. Nah, mungkin sedikit saja. Iya, Pekanbaru itu, pekan tuh pasar. Pasar. Ya, pekan tuh pasar. Pekan Baharu awal namanya. Pekan Baharu. Pekan Baharu itulah jadi Pekan Baru. Titik tolaknya, sebagaimana catatan Imam Suhil, ya, itu adalah saat Sultan Siak kelima. Siapa Sultan Siak kelima? Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Ya, Tengku Muhammad Ali. Atau setelah wafat diberi gelar marhum Pekan. Memindahkan pekan yang dibangun oleh ayahnya, ayahnya Sultan Siak IV, Sultan Alamuddin Shah, itu ke tempat yang baru. Nah, itulah Pekan Baru. Itu terjadi dalam catatan itu adalah 23 Juni ya 1784 Masehi. Nah, ini sebetulnya. Ya. Nah, ini ya di mana? Yaitu di sekitar antara istananya itu di sekitar antara Sungai Sago. Terbayang nggak Sungai Sago nih kalau saya sebut Sungai Sago? Mana ya Sungai Sago ya? Taunya Sungai Siak aja. Sungai Duku gitu ya? Enggak. Ya, Sungai Sago kan ada kelurahan Sago. Ya. Nah, antara Sungai Sago dengan Sungai Limau ya sebetulnya dekat-dekat Kampung Dalam itulah. Kampung Dalam. Ya, kawasan Kampung Dalam itu. Nah makanya kawasan Kampung Dalam ini sampai ke Kampung Bandar ini dulu adalah pusat, makanya namanya Kampung Bandar. Bandar itu kan kota kota. Nah ini sebetulnya ini kawasan ini menjadi dulu pusat kota Pekanbaru. Jadi kota lama sebetulnya. Kampung Bandar, Kampung Dalam ini kota lama ya. Kampung Baru ini kota lamanya
Pekanbaru. Makanya sampai sekarang bisa kita lihat ya, cagar budaya yang sudah ditetapkan, misalnya ya Masjid Raya itu sendiri, kemudian Rumah Singgah Tuan Kadi, kemudian para pendiri kota ini itu di komplek makam marhum Pekan. Di mana komplek makam marhum Pekan itu pas di, kalau kita menghadap ke Masjid Raya itu di sebelah kanannya. Iya. Kan ada tuh ya komplek makam marhum Pekan. Di sana ya ada makam ya marhum Pekan itu sendiri, pendiri kota Pekanbaru, yang ini sedang kita perjuangkan ini ya. Saya sebagai ketua TP2GD menjadi calon pahlawan nasional. Kemudian ada makam ayah beliau ya, marhum Bukit Sultan Siak keempat. Nah, Sultan Siak IV ini sebetulnya yang memindahkan ya pusat kerajaan Siak ya dari Mempura ke Kampung Bandar, ke Senapelan ini. Ini beliau yang memindahkan ya, kampung pusat ya kerajaan Siak dari Mempura ya di Kabupaten Siak sana itu ke Senapelan. Ya, nah itu makamnya ada di komplek makamnya itu. Kemudian juga ada ibunda dari marhum Pekan ya. Kemudian juga ada adiknya ya, adik iparnya ya, adik iparnya. Nah, bahkan adik ipar dari atau menantu dari Sultan Alamuddin atau adik iparnya Tengku Muhammad Ali ini berketurunan, kalau kita baca silsilah, sampai kepada Rasulullah SAW. Siapa dia? Syekh Sayyid Utsman. Nah, itu makamnya ada di samping Masjid Raya itu, di komplek makam marhum Pekan. Jadi ini kepada anak-anak muda nih, harus tahu sejarah kota. Ya, jangan sampai kita tak tahu. Nah, sebetulnya tentang pendiri kota Pekanbaru, ini beliau adalah, Tengku Muhammad ini adalah panglima besar kerajaan Siak sejak masa Sultan Siak II, Sultan Siak III, Sultan Siak IV. Nah, jadi 3 sultan. Panglima besarnya adalah Tengku Muhammad Ali. Maka ketika kerajaan Siak mengusir Belanda dari Guntung. Guntung ini bukan di Nihil, tapi Guntung ini ada di sekitar dulu dia ada pulau ya di tepi Sungai Siak itu, antara sekarang perbatasan antara Siak dengan Bengkalis ya. Cuma sekarang sudah menyatu ya, menyatu. Nah, itulah Guntung. Nah, saat itu Belanda bikin loji ini gudang ya, semacam benteng lah ya. Nah, kemudian berusaha mengganggu kapal-kapal yang ingin masuk ya ke arah Siak. Nah, itulah saat itu Sultan Siak II ya, Sultan Raja Buang Asmara itu marah ya, udahlah kita usir aja Belanda. Siapa yang memimpin itu? Pemimpinnya adalah ya Tengku Muhammad Ali. Perangnya Perang Guntung. Itu bahkan sudah dibuat novel namanya Perang Guntung. Mungkin nggak pernah baca Alim ya? Belum tahu. Dibaca bagus itu ya, novel nanti Perang Guntung ya. Nah, kemudian juga karena jasa besar beliau, ini di beberapa daerah ini mengabadikan nama beliau. Kalau kita ke Bengkalis, itu ada stadion sepak bola. Apa nama stadionnya? Stadionnya adalah Panglima Muhammad Ali. Siapa Panglima Muhammad Ali? Ya marhum Pekan, Tengku Muhammad Ali, Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Nah, kalau kita jalan juga dekat Jalan Muhammad Yamin ke arah SMP Negeri berapa itu ya. Itu nanti ada Jalan Muhammad Ali, itu juga nama beliau diabadikan menjadi nama jalan. Nah, kemudian tadi jembatan Siak III. Jadi jangan lewat lagi. Kita lewat jembatan Siak juga ya. Itu ada namanya jembatan Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Ntar kita kasih pamflet jembatan itu. Harusnya tuh, harusnya bagus gitu ya. Jangan pamflet tapi bagus namanya. Di ukiran gitu ya. Jembatan Sultan Muhammad Ali. Kalau malam ada terbaca pakai lampu kan bagus sekali. Nah, jadi ini ya inilah sejarah Pekanbaru. Memang singkat sekali. Kapan-kapan insya Allah kita bisa ngobrol lagi nih. Siap. Lewat apa tadi? Podcast. Ada ini merinding ya tadi dengar cerita Muhammad Ali itu. Anda pikir Muhammad Ali itu orang Arab ya? Ternyata Tengku Muhammad Ali. Ada Tengku di belakangnya. Ya, Tengku Muhammad. Masya Allah. Ini banyak ya cerita yang hari ini justru sedikit-sedikit Ana ada baca dan tervisualisasikan, tapi ada beberapa yang belum Ana baca dan tervisualisasikan gitu. Mungkin nanti ada foto-fotonya nih diedit biar penonton juga bisa memvisualisasikan gitu. Nanti saya kirim. Tapi ini terbatas ya, Mas. Karena ini masih naskah akademik. Oh iya. Saya kirim nanti ke Mas PKS. Ntar kita cari juga yang open source juga di Google yang ada gitu. Terima kasih Ustaz Rayat. Mudah-mudahan ini bukan
pertemuan terakhir kita di podcast, karena ini karena banyak lagi insya Allah cerita-cerita menarik yang ingin kita ambil dari Ustadz, inspirasi-inspirasi, dan anak muda butuh tahu, harus tahu, dan mesti tahu kenapa apa sejarah dari Pekanbaru. Terima kasih teman-teman udah nonton podcast selama 30 menit ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.